Ya, mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat salam mubarak alaih. Jadi kita lanjut lagi kuliah geometrik jalan ya. Kelas B. Hari Senin 9.30. Ini baru teringat tadi. Barusan teringat. Jadi baru buka apa namanya? Ya, agak terlambat sedikit jadi kita baru mulai sekarang. Ada lagi yang masuk ini. Ya, sebelumnya saya perhatikan saya materi bandar udara saya ajarkan. Tapi pas kebetulan tentang geometrik jalan juga. Geometrik jalan dan pekerjaan jalan ya bandar udara. Itu materi bandar udara saya perhatikan. Sekarang kita lanjut geometrik jalan ini perkuliahan 10. Seperti biasa ada soalnya dan juga materinya. Baik materi kuliah kita, kuliah geometrik jalan maupun materi pendidikan karakter. Nah, di sini saya klik tugasnya dan jadi bisa dikerjakan lewat ini Google Form. Ada beberapa pertanyaan tentang vertikal, alinea vertikal materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Apa yang dimaksud dengan alinea vertikal? Bagian lain, bagian lengkung vertikal minta jelaskan dan pesan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai pengembangan karakter. Materi pengembangan karakter. Jadi jawabannya tinggal klik saja di sebelahnya. Setelah terbuka, tinggal buka materi. Jawabannya bisa diambil dari materi yang ada. Sekarang alignment vertikal. Ini dijelaskan di sini ada bagian landai dan bagian lengkung vertikal. Nah, bagian landai itu tanjakan, ya, tanjakan dan turunan, positif dan negatif. Negatif ya, positif negatif, tanjakan dan turunan. Sedangkan lengkung vertikal itu cekung dan cembung. Nah, ada cekung dan cembung. Ini bagian landai, bagian lengkung vertikal. Nah, ini kelandaian maksimum. Ini untuk memelihara kecepatan kendaraan. Jadi ukuran truk bermuatan penuh, truk semi trailer, nah, penurunan kecepatannya di bawah atau separuh kecepatan awal. Jadi kecepatan rencana ya. Ini J-Max, kelandaian maksimum. Jadi lihat berapa kecepatannya ini. Kalau 40 di bawah 40 berarti 10. Ya. J-Max-nya, persentasinya. Ya. Kalau 120 yang paling tinggi. Kecepatannya, J-Max-nya juga ada datanya. Kemudian kita lanjut ini belum perencanaan. Panjang landai kritisnya. Kritis juga sudah ditampilkan di sini. Tinggal diambil datanya, kecepatan awalnya berapa kilo per jam. 80, 60, atau 40. Landaiannya sudah ada, panjang landai kritis. Yang pertahankan kecepatan dengan penurunan kecepatan di bawah atau sama dengan 50% kecepatan. Penurunan kecepatan di bawah 15 km, standarnya ASTO 21 dan lama perjalanan di bawah 1 menit. Ini panjang yang kritis. Ada lagi teman yang masuk. Speed distance, ini kurvanya perlambatan truk pada tanjakan. Kecepatan ini ya, dan juga distance, speed distance. Berikutnya ini sih untuk percepatan truk berarti 10 km pada turunan. Distance, meter, dan kecepatan kilometer per jam.
disebut percepatan. Perbedaan hasil hitungan panjang kritis dengan ASTO 94. ASTO 2001 dan 94. Jadi ada nama juga, G-nya 7%, kekuatan V 40 km per jam. Ini bagus, langsung dikerjakan tugasnya. Ini bisa dilihat di situ ya. Tentang perencanaan alignment vertikal. Ada dua tadi, yang kedua ada lengkung vertikal, ada alignment vertikal, ada lengkung vertikal. Ini mengurangi goncangan kendaraan dan menyediakan jarak pandang henti. Untuk punya parabola, untuk parabola sederhana. Ya, lengkung dia, penampilan, kenyamanan, dan juga ini ini gambarnya lengkung cembung. Ya. Berarti naik gunung ya, kemudian turun kembali. Ada perencanaan ini, jarak pandang henti. Jika dia cembung atau cekung, nah, ini ada dua jalan. Naik gunung dan turun gunung. Ya, lagi. Kemudian lajur pendakian. Lajur pendakian ini pembahasannya. Menggunakan potongan jalannya. Tanjakan ya. Mendaki dia, ada tanjakan. Lajur pendakian. Jarak antara dua lajur pendakiannya. Apa jaraknya? Ini jarak antara lajur pendakian. Pendakian, awal pendakian ini awal, contohnya ini menurun, naik lagi. Dan ini sudah ada data-datanya dalam perencanaan. Ini contoh-contoh gambar ya. Ini jalan, ini jalan. Ini jalan, jalan, jalan. Nah, ini bisa kita lihat ini jalannya turun, kemudian naik. Lengkung ya. Ini juga lengkung, turun, naik. Ini cembung, naik, turun. Ini juga cembung, naik, turun. Nah, ini ada gambar jalannya dan juga profilnya. Ini kita lihat profilnya sebelah kiri ya. Nah, ini juga kelihatan profilnya. Ini gambarnya, profil jalannya seperti ini. Cekung, ini cekung. Ya, ini sedikit kita membahas alignment vertikal ya, supaya kita pahami ini contoh-contoh alignment vertikal. Turun, naik, naik, turun, cekung, cembung. Nah, ini beberapa profil alignment vertikal. Nah, jalannya ada yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Ya, naik, turun, naik gunung, turun gunung. Nah, ini materi kita. Dan bermanfaat ya tentang alignment vertikal. Tinggal diisi di sini. Nah, apa yang maksud alignment vertikal? Dan juga tentang bagian landai dan bagian lengkung vertikal. Jadi ini materinya. Kemudian kita masuk. Nah, ini juga ada alignment vertikal, bisa dibaca-baca. Ini saya buka lagi. Alignment vertikal. Ini tugas mahasiswa ini bisa dilihat di internet. Nah, ini dia punya flowchart. Jadi tugas akhir penelitian itu seperti ini. Mulai sampai akhir. Ya, mulai dari datanya, ambil data, dihitung, panjang lengkung vertikal. Ini menggunakan rumus. Ini sampai selesai ya. Selesai. Jadi dia analisa vertikal titik tengah busur lingkaran EV, perbedaan elevasi yang ditinjau, stasioning lengkung vertikal, dan elevasi lengkung vertikal.
Ada teman baru masuk lagi. Ini yang cembung juga tahap-tahapan ya. Perhitungannya ini sudah ada flowchart dari awal sampai akhir ini jelaskan. Ini perhitungannya, contoh. Diketahui data-data yang ada, ya, pelandaian, ini kecepatan lintas 60, jadi A, perbedaan berapa? Nah, ini dijawab. 10 L dihitung, L dapat data 93. Nah, ini L lagi 56 dengan rumus dihitung L 300 meter. Kalau nah ini sudah ada rumus-rumusnya. Ini kita lanjut saja. Ini sudah dihitung. Gambar lengkung vertikal cekung, ini cekung. Berapa persen pelandaian? Ini 2%, 4%, panjang L 96. Nah, sudah ada gambar. Ini yang cembung, setelah dihitung, ya dihitung. Ini kan elevasinya, dapatkan data dari demikian. Nah, perhitungan perlindungan vertikal yang cekung dan cembung ya. Terakhir kita tutup dengan pengembangan karakter. Ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sedikit kita bahas, ini pengarang bukunya. Nabi Ismail ini alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibunda Hajar. Ada 2 istrinya. Ismail ini dari ibunda Hajar. Sejak kecil Ismail alaihissalam berjuang bersama ibunya di daerah yang gersang, tidak berpenghuni. Jadi dibawa ke daerah gurun pasir lalu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Itu perintah Allah, ya, sehingga mereka hidup di daerah yang gersang. Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Allah Ta'ala menjaga Hajar dan Ismail alaihissalam. Walaupun ditinggalkan Nabi Ibrahim, tapi Allah menjaganya. Subhanallah, Ismail alaihissalam adalah anak yang sabar, tidak suka mengeluh, serta santun kepada orang tuanya. Ya. Ini dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala memberikan hadiah besar berupa sumber mata air Zam-Zam. Jadi dapat Zam-Zam itu adalah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Zam-Zam. Jadi ini kata Ibunda Hajar sebenarnya. Ibunda Hajar mengatakan Zam-Zam-Zam yang artinya berkumpullah. Melihat air yang ada. Jadi Allah memberikan rezeki pada manusia. Menyempitkan meluaskan rezeki adalah Allah. Ibrahim alaihissalam datang dan diuji Allah Ta'ala untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Setelah datang kembali, Nabi Ibrahim malah diperintahkan mengorbankan anaknya. Ibrahim alaihissalam bersikap teguh dan sangat mencintai Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim taat pada perintah Allah. Nabi alaihissalam memanggil Ismail alaihissalam, wahai anakku Ismail alaihissalam, saya diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengorbankanmu sebagai bukti ketaatan ayah. Nah, ini sampaikan cuma anaknya Ismail alaihissalam berkata, ayah dan ibu telah mengajarkanku untuk taat pada Allah Ta'ala. Lakukanlah ayah, insya Allah aku termasuk anak yang sabar. Ini luar biasa ini. Ada mahasiswa sekarang yang belum tentu mendengar karena dipotong ini. Mau mati. Allah Ta'ala menerima kata Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala kemudian memberikan hadiah besar berupa domba besar untuk dikorbankan sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Jadi bukan Ismail yang dikorbankan, dikorbankan dengan dibunuh, tetapi domba besarlah yang dipotong ya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi inilah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam berkorban setiap tahun. Umat Islam yang memerintahkan berkorban dan berhaji. Dari naik haji wajib umat Islam 1 kali ya. 1 kali, 2 kali sudah sunnah. Pada bulan Zulhijjah. Ini dari aturan syariat bagi umat Islam. Nah, maka kita bisa dapatkan hikmah, pesan dari kisah Nabi Ismail ini. Misalnya kita harus selalu bersabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Bersabar, tidak mengeluh. Dan membantu orang tua dan mandiri seperti Nabi Ismail. Membantu orang tua dan mandiri. Yang kedua, ketiga, berbicara dengan santun kepada orang tua. Jadi luar biasa. Tidak melawan orang tua. Yang kita dilarang, apa namanya, buat yang tidak baik pada orang tua kita. Tidak taat kepada orang tua kita. Harus jadi anak yang soleh. Kepada orang tua, ada adab-adabnya. Kalau tidak sesuai, ada caranya. Tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, apalagi membunuh orang tua tidak dibolehkan. Jadi harus punya adab-adab terhadap orang tua. Jadi harus berbicara, ada cara yang santun, membantu orang tua, mandiri, bersabar dan tidak mengeluh. Jadi ini materi kita pada kesempatan kali ini, ya, tentang alignment vertikal, sedikit pengembangan karakter. Demikian pada kesempatan ini. Kita lanjut ke absen, mungkin ada yang belum absen di sini. Saya, Pak. Ya, Saya, dengan Pak. NPM-nya berapa? 2005 1044. 44. Mana kita? 44. 38, Pak. 63. 38. 3. 63, Pak. Ya. Saya juga Pak belum di absen. Ya, berapa NPM? Sudah? Kalau tidak ada bersuara, berarti sudah ya di absen. Pak Juit Arifin belum Pak. Juit Arifin belum Pak. Oh, berapa? 48. 48 Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita akhiri ya kuliah kita kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Rekor.